Şehzadem, sen kimsin Rüstem? Rustem keluar dari sana dan rupanya berpapasan dengan Pangeran Mustafa. Mustafa menegur Rustem dengan mengatakan beraninya dia memenjarakan orang yang sangat ia percayai. Rustem menjawab jika Atmaja adalah seorang pengkhianat dan Mustafa tidak boleh percaya kepadanya. Mustafa lalu berkata, "Aku diberitahu kalau Atmaja dipenjarakan di sini. Apakah kamu membantahnya?" Rustem menjawab, "Tidak, dia memang di sini. Aku sudah mengatakan padamu kalau pria itu adalah pengkhianat. Dia telah mengatakan sesuatu dan kamu harus mendengarnya. Dia mengatakan dia tidak melayanimu tapi orang lain." Pada saat Rustem dan Mustafa masih berbicara, Yahya dan Yafuz masuk ke dalam penjara dan melihat Atmaja sedang dihajar habis-habisan oleh anak buah dari Rustem. Kemudian mereka menyelamatkan Atmaja. Mustafa juga masuk ke dalam penjara dan melihat kondisi Atmaja yang memprihatinkan. Setelah menyelamatkan Atmaja, Pangeran Mustafa kini bersama dengan bibinya Fatma Sultan. Fatma menanyakan apa yang terjadi pada Mustafa karena ia nampak memikirkan sesuatu. "Apakah kamu memiliki masalah dengan raja?" tanya Fatma Sultan. Mustafa pun mengatakan kalau orang yang mengganggunya adalah Rustem Pasha. Dia telah melewati batas. Fatma pun meminta Mustafa untuk tidak mengkhawatirkan Rustem lagi, karena dia akan mengatasinya. Waktu akan tiba, kita akan mencapai titik terlemahnya, tapi kita harus sedikit lebih bersabar. En zayıf yerinden vuracağız onu. Aklınızda bir şeyler mi var sultanım? Mustafa pun berkata, "Apakah kamu punya sesuatu yang akan kamu lakukan, Sultana?" Fatma pun menjawab dengan senyuman. Siz yokken sarayda hayat durdu. Di ruangan Hurrem, Mirima bersama ibunya. Mirima mengatakan, "Pada saat kamu pergi, hidup terhenti di sini, Ibu. Setiap orang kehilangan jiwanya, terutama raja." Hurrem pun berkata, kalau itu adalah kepergiannya yang terakhir. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya lagi. Aku tidak akan membiarkannya. Buna izin vermeyeceğim. Mirima pun berkata, dalam kasus ini, kamu harus menghentikan dirimu sendiri. Karena semua ini terjadi karena kamu menguping di sidang dewan. Hurrem menanggapi perkataan Mirima dengan kekesalan. Ia mengatakan, seperti yang sudah aku pikirkan, setelah aku berpisah dengan anak-anakku, mereka meracuni anak-anakku untuk melawanku. Bayezid, Cihangir, dan kamu. Cihangir, sen. Apa yang terjadi padamu? Apakah kalian ingin membunuhku bersama-sama? Validem, keyfimden yapmadım. Aku tidak melakukan hal itu bukan untuk bersenang-senang. Mirima, kamu sudah melihat kakakmu Mustafa, kalau dia secara terbuka menantang kita semua. Yakinlah, lain kali dia akan membantai semua orang. Bizi kılıçtan geçirecek. Mirima pun merasa khawatir dan berkata, semoga Tuhan melindungi kita. Korusun. Amin. Şahzade Elkas. Hurrem pun mengalihkan pembicaraan. Ia membicarakan tentang Pangeran Saelkas Mirza yang dari Persia kini berada di Istanbul. Apakah kamu sudah melihatnya? Mirima pun menjawab, dia hanya melihatnya sekali dan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya. Mengapa ibu menanyakannya? Hurrem menjawab, kalau Elkas Mirza sangatlah penting. Dia bisa digunakan. Adakan jamuan di istanamu secepatnya. Akan sangat baik jika memiliki hubungan dengannya. Aku akan mengatakannya pada Rustem. Mirima pun menuruti ibunya dan mengatakan juga kalau ibunya bisa mengundang Fatma Sultan karena Fatma Sultan ingin melihat Elkas. Hurrem pun menjawab, aku tidak begitu terkejut dengan itu. Tentu saja ia akan tertarik dengan pangeran muda yang gagah seperti Elkas Mirza. Elbette cezbeder Fatma Sultanımız.
Di Manisa, karena Pangeran Selim yang semakin sering berburu, Nurbanu merasa ada yang berubah dari Pangeran Selim. Kemudian Nurbanu mengajak Gazanfer untuk menyelidikinya. Akhirnya mereka melihat di mana Selim berada. Gazanfer dan Nurbanu bersembunyi di balik pepohonan. Kemudian keduanya melihat Selim juga keluar dari rumah itu bersama seorang wanita. Canım ne vakit isterse. Nurbanu seketika merasa sangat cemburu. Ketika Selim telah menjauh, Nurbanu dan Gazanfer segera masuk ke rumah itu. Ne yapıyorsunuz evimde? Wanita itu merasa kaget melihat tamu tak diundang datang ke rumahnya. Nurbanu berkata, "Sejak kapan Pangeran Selim datang kemari? Hubungan apa yang kamu punya dengannya?" Cevap versene Hatun. Münasebetin nedir? Wanita ini berkata, ia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Nurbanu dan segera mengusir Nurbanu. Şehzade Selim tanımam. Nurbanu lalu mendekati wanita itu dan berkata kalau ia melihat Pangeran Selim datang kemari. Namun wanita ini tetap tidak mau mengaku dan mengatakan kalau Nurbanu mengatakan kebohongan. Siapa dirimu yang berani menanyaiku? Tiba-tiba wanita ini melihat ke jendela. Wanita ini mengatakan kalau Dimitri telah kembali. Nurbanu lalu bertanya, siapa Dimitri? Apakah cintamu yang lainnya? Wanita ini pun menjawab kalau Dimitri adalah suaminya. Can. Gidin buradan. Hemen gidin. Beni düşünmüyorsan... Dan meminta mereka segera pergi dari rumahnya. Kalau kalian tidak memikirkan diriku, setidaknya pikirkan diri kalian sendiri. Akhirnya Gazanfer dan Nurbanu keluar dari rumah itu dan dilihat oleh suaminya. Ia pun bertanya pada istrinya yang bernama Eftelia, siapa mereka? Eftelia. Kim bunlar? Eftelia pun menjawab kalau mereka hanya menanyakan arah jalan karena mereka kesasar. Nereye gideceklerini sual ettiler. Nurbanu'ya da söyle oraya gelsin. Pangeran sudah sampai di istana. Sambil berjalan, Pangeran meminta Canveda untuk menyuruh Nurbanu ke ruangannya. Nampak kalau Canveda sangat khawatir karena Nurbanu masih belum kembali. Nerede kaldı bunlar? Bu vakte kalmayacaktı. Nurbanu memang masih di luar. Gazanfer mengatakan kalau mereka harus segera kembali karena jika Pangeran tahu kalau kita tidak ada di istana, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Nurbanu berkata kalau dosa Pangeran lebih besar dari kita. Sultanım, bu mesele bizim boyumuzu... Namun Gazanfer mengatakan kalau sebaiknya Nurbanu melupakan apa yang baru saja ia lihat. Jangan mengatakan apapun tentang hal ini. Kalau tidak, Pangeran akan tahu kalau kita mengikutinya. Dan kita akan membayar mahal akan hal ini. Nurbanu masih tidak terima. Ia berkata dengan kesal kalau Pangeran bersenang-senang dengan wanita yang sudah bersuami. Dia juga menghancurkan janjinya. Apa yang akan terjadi jika orang-orang mengetahui hal ini, Gazanfer? Bebesinde bozmuş. Eğer bu duyulursa ne olur Gazanfer? Gel. Di istana, Pangeran sedang menunggu kedatangan Nurbanu di ruangannya. Canveda pun lalu datang. Nurbanu neden gelmedi hala? Namun tanpa Nurbanu. Pangeran menanyakan mengapa Nurbanu masih belum datang ke ruangannya. Bağışlayın. Şehzademiz Murat bir... Canveda pun meminta maaf beralasan kalau pangeran kecil sedang rewel. Padahal itu hanya alasan Canveda karena Nurbanu masih belum kembali. Nesi var aslanımın? Hasta mı yoksa? Pangeran pun semakin khawatir dan bertanya apa yang terjadi pada pangerannya. Apakah ia sakit? Mengapa kamu tidak memberitahukanku sebelumnya?
Pangeran malah meninggalkan ruangannya. Can Veda berusaha menahan Bana neden pangeran haber vermiyorsunuz dengan Can Veda? mengatakan Mühim bir kalau şey değil. pangeran tidak ada yang serius. Can Veda sangat khawatir kalau pangeran akan mendapati Nurbanu tidak berada di ruangannya. Ia pun mengikuti pangeran dari belakang.